Ya pemirsa, menyambut momen pergantian tahun baru 2024, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo didampingi Direktur Utama Telkom Ririk Ardiansyah juga melakukan kunjungan ke Posko Telkom Group Siaganaru atau Natal Tahun Baru 2023 hingga 2024 di Telkom Integrated Operation Center Jakarta pada 29 Desember 2023. Wamen memastikan tidak ada layanan dari Telkom Group yang terganggu, termasuk di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan wilayah terpencil di Indonesia lainnya. Pada kunjungannya ke Posko Telkom Group, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan aktivitas masyarakat pada perayaan Natal dan Tahun Baru meningkat secara signifikan. Telkom Group senantiasa memastikan kesiapan infrastruktur dan seluruh layanan dapat berjalan dengan prima di seluruh Indonesia dengan memprioritaskan kenyamanan dan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Wamen memastikan tidak ada layanan dari Telkom Group yang terganggu termasuk di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan wilayah terpencil di Indonesia lainnya. Jadi kalau BUMN ini kan kita sepanjang tahun baru, sepanjang Idul Fitri itu tidak pernah tidur ya. Tadi saya sampaikan ada 5 layanan dasar yang BUMN lakukan. Pertama transportasi, kita tahu BUMN ada di garis depan, kereta api, Garuda, Angkasa Pura, Pelni, ASDP, itu kita pastikan seluruh layanan transportasi berjalan dengan baik untuk masyarakat. Yang kedua, layanan dari sisi ketersediaan bahan bakar. Tadi pagi juga saya sudah cek ke Pertamina, ketersediaan dari seluruh bahan bakar di semua wilayah Indonesia, termasuk yang wilayah yang terpengaruh oleh kebutuhan untuk pariwisata dan sebagainya, kita sediakan memadai. Kemudian kelistrikan, habis ini saya juga ke PLN memastikan jaringan listrik dan ketersediaan kapasitas listrik untuk akhir tahun berjalan dengan baik. Keempat, perbankan, dan yang terakhir sebenarnya yang nggak kelihatan ini infrastruktur network. Karena seluruh layanan B2B tadi tidak mungkin berjalan kalau networknya tidak optimal dan tidak handal. Nah ini hari ini tadi saya juga cek dengan Pak Ririk, Pak Herlan, Direktur Network, memastikan bahwa kapasitas Telkom untuk layanan baik di mobile, yang B2C maupun B2B, data semua ready dan bisa menangani peak hour pada waktu Natal maupun Tahun Baru, dan memastikan bahwa tidak ada layanan yang terganggu, termasuk wilayah-wilayah yang jauh seperti Indonesia Timur, Papua, dan sebagainya dipastikan ada keandalan layanan. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Telkom Ririk Ardiansyah juga mengatakan Telkom Indonesia turut memaksimalkan jaringannya di jalur tol yang baru dibuka untuk memastikan seluruh mobilitas masyarakat tetap maksimal. Jadi kita juga termasuk perluas coverage. Tadi yang transportasi tadi salah satu yang kita lakukan, Kementerian Komsel juga menambahkan ada beberapa jalur baru, ada tol yang baru dibuka, itu kita juga menambahkan combat di situ sehingga kita pastikan seluruh mobilitas masyarakat ini akan terus terlayani dimanapun mereka berada. Demi memastikan pengalaman terbaik pelanggan, Telkom Group telah mempersiapkan pengamanan infrastruktur dan layanan telekomunikasi di 427 Point of Interest (POI) atau titik keramaian yang mencakup jalur mudik, fasilitas rumah ibadah, transportasi publik, kawasan wisata, dan perumahan dengan penguatan 129 BTS Telkomsel. Selain itu, pengawalan juga dilakukan untuk layanan di area publik yang krusial, seperti layanan e-ticketing di 5 pelabuhan seperti Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, dan Ciwandan, serta 266 digitalisasi SPBU di sepanjang jalur mudik. Adapun keseluruhan infrastruktur dan layanan Telkom Group dimonitor secara berkala melalui 90 posko utama, meliputi posko nasional, regional, retail, divisi fungsi, hingga anak perusahaan dengan melibatkan 19.503 personel yang bertugas 24 jam sejak 22 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024. Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengapresiasi seluruh pegawai Telkom Group yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan Posko Siaganaru. Ia juga memberi semangat kepada para pegawai Telkom yang telah memberikan layanan terbaik untuk Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.